adik-adik. Shalom. Sekali lagi kakak bilang shalom, adik-adik harus jawab yang penuh semangat dan bersukacita ya. Shalom. Ya, puji muliakan nama Tuhan adik-adik. Kakak sangat bersyukur karena sepanjang minggu ini kakak sangat diberkati. Puji Tuhan, pada saat ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua. Dan kakak percaya, pasti adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan bersukacita. Puji muliakan nama Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu online ceria kita. Dan adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersekutu, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita akan awali dengan doa. Adik-adik yang di rumah, ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bisa bertemu kembali dalam ibadah online ceria kami. Biarlah Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mengawali ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini, mari kita memuji menyembah Tuhan, kita mengangkat pujian waktu Tuhan. Kalau Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan menjadi daya waktu. Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini ya Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu. Terima pujian syukur kami, terima sorak-sorai kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, amin. Mari bersorak memuliakan nama Tuhan, kita mengangkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nyata nampak Tuhan di
bersemangat memuji-muliakan nama Tuhan? Masih? Ya, yang masih bersemangat, sorakan haleluya! Saat ini kita mengangkat lagi pujian dengan lagu Ada Satu Sobatku. Kebenaran firman Tuhan, mari semuanya kita mengangkat pujian dengan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Yang berisi kebenaran.
Minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, selamat hari Minggu. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah melindungi kami, berkati kami, sampai pada hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami anak-anak-Mu sudah rindu, sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Hari ini Kakak Wira mau bercerita dari kitab Kejadian 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Dibuka ya Alkitabnya. Cerita ini berjudul Kain dan Habel. Siapa yang sudah pernah dengar? Oke, Kakak Wira akan mengingatkan kembali tentang cerita ini. Sebelum itu, Kakak Wira mau bertanya, apakah adik-adik ingat siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Betul, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yesus adalah Adam dan Hawa. Ketika mereka diciptakan, mereka diberi tempat tinggal yang sangat bagus. Diberi nama Taman Eden. Namun suatu ketika, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Nah, ketika mereka diusir ini, ketika mereka keluar dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. Kakak Kain ini bekerja sebagai seorang petani. Ayo, siapa yang bisa sebutkan pekerjaan petani itu seperti apa? Terima kasih. Petani itu bekerja menanam sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun tumbuhan-tumbuhan semuanya. Sedangkan adik Habel bekerja sebagai pengembala domba. Suatu hari, tibalah saatnya kakak Kain dan adik Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik tahu kan persembahan? Persembahan itu ibaratkan kado atau hadiah yang paling berharga yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, waktu itu kakak Kain mempersembahkan hasil tanahnya, hasil pekerjaannya. Namun, pemberiannya atau persembahannya itu ditolak oleh Tuhan, sehingga hatinya menjadi marah. Sedangkan adik Habel, ketika itu dia telah mempersiapkan persembahan domba yang lemaknya paling banyak, paling sehat, paling bagus, paling besar di antara domba-domba lainnya yang ia akan persembahkan untuk Tuhan. Ketika adik Habel itu mempersembahkan persembahannya itu terbakar, artinya diterima oleh Tuhan. Inilah yang membuat kakak Kain menjadi sangat marah. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan dan mukanya menjadi muram. Ayo tirukan muka muram itu seperti apa? Oke, cukup. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan tidak menerima persembahan kakak Kain? Dan pada saat kakak Kain dipenuhi kemarahan, Tuhan langsung mengingatkan agar kakak Kain itu tidak marah dan menjauhi dosa. Namun, ketika sudah diingatkan, kakak Kain tetap saja marah. Kemudian muncullah niat jahat dari kakak Kain. Ketika itu, kakak Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi ke suatu tempat, ke suatu padang. Adik-adik bisa pikirkan tidak, ketika seorang kakak mengajak adiknya, apakah yang mereka akan lakukan? Kalau kakak Wira pikir, itu untuk bermain, menghabiskan waktu bersama-sama. Namun,
yang terjadi antara kakak Kain dan kakak Habel tidaklah sama seperti apa yang kakak Wira pikirkan. Ternyata ketika kakak Kain mengajak adik Habel, dia itu tiba-tiba memukul adik Habel. Ia memukulnya keras-keras, dipukul. Sampai adik Habel ini meninggal. Sadis kan adik-adik? Seorang kakak membunuh adiknya. Setelah adik Habel mati, Tuhan pun mengetahui hal itu. Lalu Tuhan bertanya kepada kakak Kain, "Kain, di manakah adikmu?" Namun kakak Kain ini marah sama Tuhan. Ia membangkang. Ia katakan, "Apakah dia yang menjaga adiknya? Dia tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuhan, di mana adik saya." Kakak Kain berkata seperti itu. Namun Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita buat, termasuk yang kakak Kain buat. Sehingga pada saat itu juga Tuhan menghukum kakak Kain. Tuhan berkata bahwa ketika kakak Kain bekerja, bertani, ia tidak akan melihat hasilnya. Kemudian kakak Kain menjadi seorang pelarian dan menjadi pengembara. Namun kakak Kain protes lagi sama Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, hukumanmu ini lebih berat, lebih besar dari apa yang telah aku perbuat." Sudah salah, ia juga protes ke Tuhan. Namun Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Walaupun kakak Kain harus menanggung akibatnya, tetapi Tuhan berkata bahwa sekali-kali tidak akan ada orang yang membunuh kakak Kain. Kemudian Tuhan memberi tanda kepada kakak Kain agar kakak Kain ini tidak dibunuh oleh orang-orang yang bertemu dia. Nah, adik-adik, dari cerita ini, hal-hal apa saja yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita harus menyayangi saudara kita. Kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh memukul satu sama lain. Kita harus baku sayang, harus mengasihi. Dan yang kedua, Tuhan Yesus ingatkan kita untuk berkata jujur. Karena apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus melihat. Dia lihat dari atas. Melihat adik-adik yang nakal, yang suka bandel, yang suka lawan orang tua, yang suka malas-malasan. Tuhan Yesus lihat. Ada kalanya ketika kita berbuat dosa, seharusnya kita jujur kepada Tuhan. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Seperti pada saat ia menghukum kakak Kain, namun ia tetap memberkatinya, tetap melindungi dimanapun kakak Kain berada. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu sekolah minggu yang mengingatkan kita tentang perbuatan kakak Kain. Siap ya, kita menyanyi sama-sama dengan penuh semangat dan juga gerakan. Kita akan menyanyi hati-hati gunakan. Tahu kan lagunya? Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, sebelum menutup, kita satu dalam doa agar cerita tentang firman Tuhan yang kita dengar
tidak kita lupa, melainkan jadikan bekal buat kehidupan kita sehari-hari untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan berkata jujur kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena kami telah mendengar tentang kakak Kain dan adik Habel. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi seperti adik Habel yang mempersembahkan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Dan ajar kami ya Bapa untuk tidak memukul satu sama lain, untuk mengasihi kakak kami atau adik kami ya Tuhan, serta teman-teman siapapun itu Tuhan, agar kami hidup di dalam kasih. Karena Tuhan Yesus mau kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau bilang bahwa kami rindu untuk berkumpul kembali di gereja-Mu yang kudus, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, pulihkanlah negara kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Yesus Firman memberkati. Tuhan yang barusan saja kita dengar berkati adik-adik semua dan menuntun setiap langkah kehidupan adik-adik. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita mengangkat pujian, senyum dan bermuka gembira. Selamat hari Tuhan, kami bersyukur, kami memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menuntun menyertai ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap apa yang kami lakukan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau yang berkati kehidupan kami ya Tuhan pada saat ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di